Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Akamiga semua, selamat sore. Seneng banget nih aku Asa Aditya bisa nemenin kalian untuk bincang seru alias biru di sore hari ini. Jadi masih sama dengan bincang seru sebelum-sebelumnya, kita ngobrolin tentang prodi-prodi yang ada di Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Dan untuk hari ini, untuk sore ini, kita akan ngobrolin tentang prodi teknik instrumentasi kilang. Nah, buat yang penasaran nih, apa sih itu teknik instrumentasi kilang, apa aja yang dipelajari? Nah, cocok banget kalian untuk stay di live sore hari ini. Jadi nanti aku akan ngobrol dengan mahasiswa, dengan alumni, dan juga mungkin nanti dengan perwakilan dari prodinya. Kita tunggu aja. Nah, sambil nunggu nih, kalian boleh dong tulis di kolom komentar kalian dari mana asalnya. Terus buat teman-teman yang masih SMA boleh juga ditulis SMA-nya dari mana. Oke? Sekarang aku mau coba invite dari perwakilan prodi Teknik Instrumentasi Kilang. Kita coba cek. Oke, belum join. Saya coba lihat dulu ya. Oke, kita prodi Teknik Instrumentasi Kilang. Kita coba tunggu apakah bisa bergabung dengan kita sore hari ini. Oke, halo Mas Dani. Di mana Halo nih Mas, bentar. wajahnya? Mungkin HP Oke, dulu. siap. Siap. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Kalian boleh sambil tulis di kolom komentarnya kalian asalnya dari mana. Mungkin kalau yang masih SMA boleh tulis SMA-nya dari mana. Dan kalau ada pertanyaan juga langsung tulis aja di kolom komentarnya ya. Jadi hari ini topik kita terkait dengan program studi teknik instrumentasi kilang. Jadi kita akan ngobrolin semua hal yang terkait dengan perkuliahan di teknik instrumentasi kilang. Bahkan nanti kita pun juga ajak salah satu mahasiswa dan juga alumni dari teknik instrumentasi kilang. So tungguin aja ya untuk live di sore hari ini. Bagaimana Mas Dani, sudah siapkah? Jadi memang di beberapa hari ini kita tiap sore akan live IG nih buat mengakomodasi kalian yang kepo, yang pengen tahu tentang prodi apa aja sih yang ada di PMAK Migas dan masing-masing prodi itu seperti apa perkuliahannya, apa aja dipelajari di tiap prodinya. Nah, ini kita hadirkan live IG bersama masing-masing prodi dari minggu lalu sampai terakhir ada besok nih. Nah, untuk next selanjutnya kita akan bahas topik yang lain. So, tungguin aja info-info yang ada di Instagram @akamigascepu, dan kalian yang belum gabung di grup Telegram, boleh banget gabung, langsung aja klik di link bio yang ada di Instagram. Kalian langsung klik yang grup Telegram untuk gabung di grup penerimaan mahasiswa baru PMAK Migas tahun 2023. Langsung aja gabung, buka di link yang ada di bio Instagram @akamigascepu. Oke, udah. Bagaimana nih Mas Dani, Bapak Kaprodi Teknik Instrumentasi Kilang? Udah siap atau belum nih? Seperti masih sibuk. Mungkin sambil menunggu aku coba invite mahasiswa dulu kali ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa. Dia kegiatannya ngapain aja sih selama berkuliah di Teknik Instrumentasi Kilang. Saya udah invite, kita tunggu dulu. Semoga bisa join bareng. Nah, ini cakep nih. Halo Mbak. Halo Mbak. Siapa ini? Priscila ya? Oh, enggak ada pakai enggak. Bisa dengar suara saya nggak? Dengan siapa sih? Udah bisa dengar suara saya? Kayaknya. Iya. Halo Mbak Pris.
Ya Allah, Bisa dengar suara saya nggak? ini kayak mana? Bisa Kak? Halo, ini lagi di mana? Asrama ya? Halo, Kak. Kalian lagi di asrama ya nih ya? Ini lagi di Asrama. Oke, nah aku mau tanya-tanya sedikit dong nih ke kalian sebagai mahasiswa teknik instrumentasi kilang. Apa aja sih keseruannya menjadi mahasiswa teknik instrumentasi kilang? Hmm, ini perkenalan dulu ya Kak. Kalau Priscilla Angelina dari 3 ini Dina Michelia, biasa dipanggil Michelle dari tingkat 2. Oke, iya Priscilla dan Michelle sejauh boleh. ini sih Eh, aman-aman seru kuliahnya. Terus kita lebih banyak kalau di tingkat praktikum sih Kak. Kami untuk tingkat usaha ini Kak, PKL. Jadi kalau itu akhir bulan November dilanjutkan sama proyek. Jadi teknik instrumentasi kilang itu kalau untuk tingkat 2 itu masih sibuk dengan praktik kerja lapangan. Begitu. Oke, jadi selain perkuliahan, kalian juga banyak praktek dan juga sibuk dengan PKL ya dan proyek-proyek tadi ya. Kak. Oke, nah ini berhubung Bapak Kaprodi sudah join, saya mau tanya-tanya nih dengan Mas Dani. Gimana kabarnya Mas Dani? Sehat Mas? Alhamdulillah Mas, boleh. Alhamdulillah baik saya. Alhamdulillah baik ya. Jadi gini Mas, ini banyak yang bertanya-tanya nih tentang prodi teknik instrumentasi kilang itu apa sih sebenarnya dan apa aja yang akan dipelajari di prodi itu? Boleh Mas Dani sebagai Kaprodi menjelaskan sedikit aja terkait dengan prodi teknik instrumentasi kilang. Oke, jadi program studi teknik instrumentasi kilang itu intinya sebenarnya ada dua, Mas. Jadi eh, pengukuran dan kontrol. Jadi intinya itu di pengukuran. Bagaimana melakukan pengukuran besaran dan bagaimana melakukan pengendalian besaran. Jadi kalau di industri proses itu ada 4 besaran yang sudah dikenal gitu ya. Ada suhu, level, kemudian aliran, dan satu lagi tekanan, pressure. Nah itu jadi kita bicaranya secara umum di teknik instrumentasi kilang itu bagaimana mengukur keempat proses tersebut dan bagaimana mengendalikannya. Nah, nanti lulusan dari prodi teknik instrumentasi kilang untuk saat ini ya, itu memang masih ada dua konsentrasi. Ada eh, teknik listrik perminyakan dan elektronika dan instrumentasi. Jadi ada dua, Mas. Ada dua konsentrasi. Teknik listrik perminyakan yang pertama, yang kedua elektronika dan instrumentasi. Mungkin itu gambaran Oke, umumnya. Ya. oke, siap-siap Mas Dani. Ini tadi juga ada pertanyaan dari Priyono nih terkait dengan model perkuliahannya di prodi teknik instrumentasi kilang itu seperti apa sih, Mas? Boleh jelasin juga? Model apa nih kalau kalau kita bicara eh, teori dan praktik, ya tentu namanya vokasi itu pasti lebih banyak praktiknya. Kita pakai rasio 65-35%. 65% praktik, 35% teori. Itu sih kalau maksudnya model apa dulu nih? Model pembelajaran kah atau apa nih model apa? Kurang jelas juga. Oke, mungkin itu Kalau yang dimaksud ya, Mas. Jadi ada model pembelajaran 40% teori. Gimana, Mas?
Kalau model pembelajaran kami menggunakan yang namanya project based learning. Jadi pembelajaran yang berbasis pada project. Jadi intinya pada beberapa mata kuliah ya, tugasnya itu akan diintegrasikan dengan proyek. Jadi mahasiswa belajar membuat alat, membuat sistem sederhana sampai akhirnya di skripsi itu membuat sistem yang cukup kompleks, ada pembaharuan di situ sehingga mahasiswa tidak hanya belajar bagaimana menggunakan alat tetapi bagaimana meng-create alat, ya. Ada unsur kreativitas di situ, ada unsur pengembangan teknologi juga di situ. Oke, jadi selain teori, mereka juga ada praktek, sama tadi yang disampaikan Mas Didi juga ada project juga, seperti yang tadi diceritakan juga sama mahasiswa oleh Michelle dan Priscilla. Mereka juga lagi sibuk bikin project dan PKL juga nih ya Mas ya, bener ya? Nah, kita juga PKL. Oke, mungkin aku balik lagi ke Mas Wan nih, seperti yang kalian sampaikan terkait dengan project yang sedang kalian kerjakan. Boleh dong diceritain sedikit projectnya ini seperti apa sih? Biar adik-adik SMA nanti udah ada gambaran nih, oh ternyata di teknik instrumentasi kilang projectnya seperti ini nih. Boleh diceritain sedikit nih? Jadi untuk dari tingkat 2 itu sendiri itu berkelompok. Jadi tahapnya masih dasar. Project itu bagian dari proses yang ada flow, level, temperatur, dan pressure. Dan untuk saya sendiri itu saya mengambil temperatur. Jadi di situ kita menggunakan beberapa alat seperti relay, adaptor, dan lain-lain. Begitu. Untuk sekarang dari tingkat 2 di persiapan proses Kak, masih tahap belum masuk proses pembuatan. Begitu. Oke, jadi itu ya, jadi yang kalian pelajarin banyak banget ya, ternyata bahkan langsung terlibat membuat sebuah project dari hasil implementasi perkuliahan teorinya gitu ya. Oke, aku balik lagi ke Mas Dani nih. Tadi ada pertanyaan dari Taufik juga terkait dengan dosen-dosen yang ada di PMA Kamigas, terutama di teknik instrumentasi kilang. Siapa sih Mas yang mengajar di teknik instrumentasi kilang ini? Seperti apa dosen-dosennya? Oke, jadi kalau bicara pengajar, kami di internal itu memang background-nya ada dari dosen teknik instrumentasi sendiri, kemudian ada dosen dengan background teknik elektro. Jadi memang kombinasinya itu. Cuman juga kami selain dosen internal, kami juga dalam proses pembelajaran kami juga menggunakan dosen eksternal, baik itu akademisi maupun praktisi dari industri. Jadi memang di PMA Kamigas itu ciri khasnya memang dosen praktisi yang memang ahli di instrumentasi. Oke, jadi memang ada dosen internal sendiri sama ada praktisi juga yang mengajar di situ ya Mas ya? Iya, ya Mas. Oke, berarti ilmu yang didapat ini benar-benar sesuai dengan yang ada di industri dan juga pastinya bakal bermanfaat ketika nanti mereka bekerja ya Mas ya? Betul sekali Mas. Disesuaikan dengan teknologi yang terkini saat ini. Oke, benar-benar. Nah, terus Mas, kemudian nanti ketika mereka lulus nih, kebanyakan lulusan teknik instrumentasi kilang ini ke arah mana sih Mas? Kalau lulusan kami biasanya memang tidak semuanya. Jadi memang dari nomenklatur kami memang tulisannya itu namanya itu kilang gitu. Tapi sebenarnya lulusannya ini berdasarkan data kami gitu ya, itu tidak sesempit itu sebenarnya, tidak hanya di kilang. Nah itu memang menjadi sedikit problem juga di kami saat ini gitu ya. Lulusan kami juga banyak diterima di
industri hulu juga bisa. Kalau kilang itu kan kesannya sempit di bagian hilir, tapi pada kenyataannya lulusan kami juga masih bisa diterima di industri hulu. Jadi seperti Pertamina EP, kemudian ConocoPhillips itu juga banyak ya yang diterima di situ. Jadi nggak terbatas di kilang. Jadi kalau teman-teman yang nonton live IG ini berpikiran teknik instrumentasi kilang, wah ini pasti kerjanya di kilang. Nggak mesti. Jadi memang ilmu di dalamnya itu ilmu tadi tentang pengukuran, kemudian pengendalian. Nah itu dipakai di banyak industri, baik itu migas, kemudian proses seperti petrokimia dan lain-lain itu juga juga bisa. Ilmu kontrolnya itu bahkan bisa digunakan di manufaktur. Jadi alumni teknik instrumentasi kilang itu beberapa berdasarkan data kami itu juga diterima di industri manufaktur. Itu masih kurang lebih gambarannya. Oke, berarti memang cakupannya nanti bisa luas ya Mas ya, walaupun terlihatnya nama prodinya ini sempit, tapi ternyata ketika lulus itu mereka bisa peluangnya lebih besar kemana aja karena memang semua industri itu membutuhkan gitu ya Mas ya. Betul sekali Mas ya. Betul. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari Rian terkait dengan seleksi masuk ke PMAK Migas ini seperti apa sih Mas? Atau mungkin adakah seleksi khusus ke teknik instrumentasi kilang? Boleh dijelaskan Mas Dani. Kalau seleksi kita ngikut secara terpusat dari PMAK Migas gitu ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu namanya seleksi mandiri gitu ya. Jadi ada raport, kemudian penilaian prestasi, lalu tes TPA, kemudian tes mandirinya CBT, Computer Based Test, itu diadakan sendiri. Nah, untuk tahun ini, nah itu silakan untuk yang berminat bisa ikuti terus pengumumannya karena kami dengar ada sedikit perubahan di apa namanya tes masuknya. Belum ada info, jadi mungkin ditunggu saja pengumumannya. Siap. Jadi itu ya Sobat Akamigas, coba aja kalian tungguin info terupdate-nya. Nanti kalian tunggu aja di Instagram ini @akamigascepu atau langsung aja kalian join di grup Telegram penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 PM Akamigas. Linknya ada di bio Instagram Akamigas Cepu. Oke, aku balik lagi nih ke mahasiswa ke Priscila sama ke Michelle nih. Ini kan kehidupan mahasiswa PEM ini banyak di asrama ya. Boleh diceritain sedikit dong keseruannya apa sih kehidupan di asramanya PEM nih? Sejauh ini kami untuk sekarang ya Kak, kami sedang dididik oleh Bapak TS. Kami juga bantu Kak untuk hidup disiplin di asrama ini, seperti bangun pagi, sarapan, dan ada juga kayak apel malam, terus olahraga pagi, seperti itu Kak. Jadi mungkin lebih teratur untuk sekarang ini. Untuk terus juga saat perkuliahan juga kami kadang berangkat didampingi oleh tentara juga, kadang juga kita juga berangkatnya sendiri, seperti itu Kak. Jadi lebih teratur lah istilahnya. Oke, jadi Oh, bukan hanya fasilitas. boleh dilanjut. Terus kalau juga sangat baik, kami dari makan pagi, siang sampai malam, terus fasilitas di kamar juga lengkap. Untuk pakaian juga kami bagian yang baru tiap naik tingkat. Oke, berarti itu. berarti banyak banget ya ketika masuk PEM, asramanya udah dapet, makan udah dapet, seragam pun baju juga udah dikasih ya. Udah termasuk semuanya, jadi nggak usah khawatir, tinggal langsung aja datang ke Cepu, tinggalnya di asrama, ntar tinggal jalan ke kampusnya. Bahkan tadi juga selain secara perkuliahan di kampus juga dilatih
tentang kedisiplinan, kepemimpinan gitu ya, teman-teman. Oke, ini aku coba invite salah satu alumni dari Teknik Instrumentasi Kilang. Saya coba cek dulu. Oke, belum join nih. Mungkin sambil menunggu, aku mau ngobrol lagi sama Mas Dani nih. Untuk Boleh. calon mahasiswa Teknik Instrumentasi Kilang nih, Mas, kira-kira mereka itu modal apa sih yang diperlukan? Karakternya harus gimana? Atau mungkin model anaknya harus bagaimana yang sekiranya cocok nih di Teknik Instrumentasi Kilang? Oke, jadi eh, kalau model sih sebenarnya eh, tidak spesifik ya. Yang penting intinya yang ingin menjadi mahasiswa di Teknik Instrumentasi Kilang itu yang pertama harus rajin, ya rajin belajar karena eh, banyak hal yang harus dipelajari. Saya kira di semua prodi juga seperti itu ya. Jadi rajin, kemudian tangguh gitu ya. Tangguh itu tugasnya akan sangat banyak gitu ya. Tugasnya akan sangat banyak. Jadi ya memang nanti eh, itu yang kedua ya, tangguh. Yang ketiga itu harus bisa beradaptasi, harus bisa beradaptasi. Karena di lingkungan asrama itu mahasiswa itu berasal dari berbagai daerah dengan berbagai budaya, dengan berbagai mungkin logat bahasa ya. Artinya harus bisa beradaptasi. Jadi rajin, tangguh dan bisa beradaptasi. Intinya di situ sih. Dan mau belajar pastinya ya. Artinya eh, ya dengan segala perkembangannya sekarang karena kalau kita bicara teknologi itu sangat cepat ya. Artinya manusia itu dituntut untuk belajar terus termasuk kami juga di dosen sebagai dosen teknik instrumentasi kilang itu juga harus update gitu ya. Otomatis mahasiswanya juga harus harus berusaha lebih untuk update teknologi. Itu sih, Mas. Iya, siap. Jadi tadi ya, Sobat Akamigas, eh, apapun, siapapun kalian, boleh banget kalau mau gabung di Teknik Instrumentasi Kilang. Nanti kalian di sana pun juga bakal dilatih, seperti yang Mas Dani bilang sebagai Kaprodi, kalian harus rajin, tangguh, mudah beradaptasi, gitu, dan pastinya juga mau belajar, karena bakal banyak banget yang kalian pelajari nanti. Kemudian nih ada pertanyaan lagi nih Mas, dari Iqbal terkait dengan ada batasan umur nggak sih masuk di mendaftar di PMAK Migas? Ya, yang setahu saya memang ada batasan umur ya, memang ada, setiap tahun itu Pemaka Migas mengeluarkan pedoman seleksi masuk mahasiswa baru gitu ya. Nah di situ akan dicantumkan batasan usianya. Nah memang ada batasan usia. Untuk tahun ini, nah silakan ditunggu aja pedoman seleksi masuknya seperti apa. Ya, jadi ditunggu ya teman-teman Sobat Akamigas. Info syarat dan ketentuannya, tesnya seperti apa, kapan dimulainya, nanti ditunggu aja infonya di Instagram @akamigascepu atau langsung aja juga bisa di grup Telegram yang ada di linknya ada di bio Instagram @akamigascepu. Ditunggu aja. Oke, coba saya cek dulu apakah sudah hadir alumninya. Bentar. Kita tunggu sebentar. Oke, ini belum terlihat ini alumni dari Teknik Instrumentasi Kilang yang join. Mungkin masih masih di kantor nih sepertinya Mas ya. Masih belum pulang kerja. Coba kita tunggu sebentar. Saya coba cek lagi.
dari alumni eh, Iya Mbak Mas. Robi Atul. Mm-mm. Mbak Robi Atul sepertinya bisa bergabung. Ada nggak? Robi Atul, bentar saya coba cek. Robi Atul. Atau mungkin Mbak Robi boleh say hi di kolom komentar biar nanti saya langsung invite. Oke, saya coba invite. Oke, saya sudah invite Mbak Robi. Kita tunggu dulu apakah bisa join bersama kita. Halo Mbak Robi Atul. Halo Pak, Halo. Lagi di mana ya nih? lagi di Bogor Pak, Lagi di baru Bogor. selesai ada tugas ya. Oke, siap. Jadi ini saya bareng Bapak Kaprodi nih, Mbak. Kita ngobrolin tentang teknik instrumentasi kilang nih. Dan karena Mbak Robiatul ini adalah alumni, saya mau tanya-tanya juga nih terkait dengan alumni dari teknik instrumentasi kilang. Mungkin sebelumnya boleh dikenalkan sedikit nih Mbak Robiatul ini siapa, alumni tahun berapa, kemudian sekarang kerjanya di mana, sebagai apa? Boleh silakan Mbak. Eh, Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon izin ya Pak Dani. Ya. Perkenalkan, nama saya Robiatul Insani, lulusan tahun 2017 dari jurusan Teknik Instrumentasi Kilang. Saat ini saya bekerja di Husky Sinok Madura Limited atau biasa dikenal dengan HCML. Untuk jabatan saya sendiri di sini Junior Material Optimization di Departemen Maintenance, seperti itu Pak. Oke, Junior Optimization ya. Itu seberapa relate sih Mbak dengan ketika Mbak Robiatul berkuliah di teknik instrumentasi kilang? Relate-nya sebenarnya 50%. Kenapa dibilang seperti itu? Karena saya kan di Husky Sinok Madura Limited sendiri itu kemarin tidak diperkenankan cewek untuk di lapangan, makanya kita yang cewek dialokasikan untuk ditempatkan di kantor. Nah, kita di situ untuk mengurusi ya seperti adanya misal ada FAT, ada pengecekan barang masuk, untuk misal ada instrumen kontrol sistem, kita cek apakah sesuai dengan data yang masuk, kita cek apakah dia itu sudah relate atau enggak untuk selanjutnya diserahkan ke pihak engineer, seperti itu. Oke, nah terus ketika Mbak Robiatul dulu kuliah nih di PMK Migas khususnya di teknik instrumentasi kilang, apa sih keseruannya Mbak dulu? Yang nggak bisa dilupakan itu dulu pas lagi sama bapak-bapak TNI ya, seperti itu. Terus tiap minggunya itu ada yang dari marinir, itu sangat seru sekali sampai nggak bisa dilupakan sekali, dan itu pengalaman sampai saya kerja sangat dibutuhkan banget. Itu pokoknya itu sangat penting sekali ya, karena kita di kantor pun masuk itu jam 7 pagi kan. Nah itu kalau di Jakarta jam 7 pagi ada apa sih? Rata-rata kan pada jam 8 Macet seperti ya. itu ya. Wah, pentingnya bangun pagi itu dari situ sih sebenarnya. Oke, jadi walaupun kesannya dulu itu ngeri gitu ya, takut ada TNI segala macam, ribet dan segala macam, tapi itu malah bermanfaat ya Pak ketika Iya, bekerja di lapangan ya. iya kerasanya malah sekarang seperti itu. Oke.
Nah, itu buat teman-teman Sobat Akamigas nih. Walaupun di PEM Akamigas itu mungkin kalian yang sebelumnya tidak terbiasa dengan aturan-aturan segala macam, nggak usah khawatir karena memang aturan-aturan yang ada di sini tuh dibuat buat bekal kalian ketika bekerja karena terbukti itu sangat bermanfaat ketika kalian bekerja nih. Oke, mungkin sebelum kita tutup sesinya nih, Mbak Robiatul, mungkin nanti kita bakal ada khusus sesi alumni khusus nih. Mungkin dari Mbak Robiatul buat closing statement-nya, apa sih yang menarik kenapa anak SMA nih harus berkuliah di PEM Akamigas khususnya di Teknik Instrumentasi Kilang? Mungkin bukannya saya melebih-lebihkan jurusan saya ya, tapi ini emang kelebihan dari jurusan Teknik Instrumentasi Kilang. Jujur sebenarnya di saat saya melakukan pendidikan, di situ anak Akamigas itu terutama di perusahaan oil and gas itu udah punya bekal tersendirinya. Jadi kita misal ada ujian atau apa, maksudnya ada program apprentice dari perusahaan, itu kita lebih gampang mengikuti sehingga tidak menutup kemungkinan peluang kita untuk bekerja itu lebih besar dibandingkan dari sekolah-sekolah lainnya. Jadi saya rasa Akamigas ini udah wadah yang tepat untuk kalian ingin join di oil and gas itu sendiri, apalagi teknik instrumentasi kilang, di mana barusan saya mengikuti mentoring bersama SKK. Penyebab terbesarnya kecelakaan di suatu oil and gas itu salah satunya instrumentasi sendiri, instrumentasi dan kontrol. Makanya gimana caranya kita sebagai muda-mudi untuk mengembangkan instrumentasi dan kontrol itu sendiri. Oke, siap. Jadi mungkin kalau aku simpulkan ada dua nih. Yang pertama karena instrumen kilang itu instrumennya sendiri itu banyak dibutuhkan saat ini ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Robi. Kemudian yang kedua, nama Akamigas sendiri itu udah dikenal di dunia industri gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir buat teman-teman, buat sobat Akamigas, karena memang Akamigas Cepu yang ada di Cepu ya, ini yang memang sudah dikenal oleh industri khususnya di bidang oil and gas. Oke, mungkin terakhir juga dari Mas Dani nih sebagai Kaprodi nih. Kenapa sih anak SMA ini harus berkuliah di Teknik Instrumentasi Kilang di PEMSIN? Oke, ya ini apa namanya? Prodi kami yang jelas memiliki struktur pembelajaran yang memang disiapkan untuk menyiapkan tenaga di oil and gas. Jadi memang itu sudah jadi ciri khas PEM Akamigas sejak dulu ya. Jadi untuk para siswa atau lulusan SMA yang ingin berkarir di oil and gas, PEM Akamigas adalah tempat yang tepat, khususnya di Prodi Teknik Instrumentasi Kilang. Itu ya, itu saja Mas. Oke, siap. Jadi ya, Sobat Akamigas semua, kalian boleh kepo-kepo langsung aja di Instagram @akamigascepu atau di websitenya di www.akamigas.ac.id, atau langsung aja yang mau tanya-tanya bisa ke grup Telegram yang ada di link bio di Instagram Akamigas Cepu. Mungkin itu aja. Thank you banget nih Mas Dani buat waktunya sudah mau meluangkan sharing-sharing di sore hari ini. Boleh kalau mau melanjutkan aktivitasnya saya persilakan. Siap. Terima kasih. Ya. Thank you Mas Dani. Buat tadi Mbak Robiatul dan teman-teman mahasiswa juga saya ucapkan terima kasih sudah join di live Instagram Bincang Seru PEM Akamigas sore hari ini. Dan buat Sobat Akamigas semua, tungguin bincang seru berikutnya besok ya. Ada teknik pengolahan migas, jadi pastikan kalian join juga di jam 4:30 sore buat ikutan live Instagram ini. Thank you banget semuanya. Jangan lupa join di grup Telegram. Selamat sore, dadah.